Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-baita al-haram wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walladhina saru ala nahjihi wa ihtadaw bihadihi ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال أيضا الحج أشهر معلومات. وقال أيضا وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, nenek-nenek ada? Lawan semua ya? Ya, nenek-nenek yang saya cintai juga. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang sekarang mendoakan Bapak Sajuri dan Ibu Sumira, tahun depan insya Allah kita yang berangkat. Asal jual ruh, insya Allah. Biasanya Pak, kita itu nepak, tahu nepak? Nular, nepak itu nular yang baik, insya Allah Pak. Kalau nular yang baik, insya Allah pasti kita terima, insya Allah pasti kita suka. Mudah-mudahan ini nularnya yang baik. Biasanya satu wilayah, satu tempat atau satu rumah, kalau ada orang yang haji atau umroh, insya Allah tetangganya akan ikut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi ikutnya di KBIH An-Nur. Karena diajarin Pak Bu di situ doanya, Allahumma balligh auladana wa aqribana wa jiranana ila ziyarah baitikal azim wa ziyarah nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang nulis langsung orang tua saya, Allah yarham Kiai Aminuddin Mukhtar, pendiri Pondok Pesantren An-Nur. Artinya begini, ya Allah, mudah-mudahan anak saya, amin Allah, tetangga saya, amin. Ini tetangga bukan? Wa aqribana, orang-orang terdekat kita. Ini orang-orang terdekat apa orang jauh nih? Orang-orang terdekat bisa berangkat ke Baitullah, bisa ziarah ke Nabi Muhammad, dan berulang-ulang kali. Diajarin doanya gitu. Yang paling penting doanya. Ya, mudah-mudahan sekarang kita doain, tahun depan insya Allah kita berangkat kemana kek, berangkat Sumarekon, mobil khusus tuan rumah, calon tamu Allah Bapak Sajuri dan Ibu Sumira. Satu lagi ada Bapak Sutrisno. Ini tetangga atau gimana Pak? Iya, sebelah satu RT. Ibu mana ibunya istrinya? Itu kan nular juga kan, berangkat juga. Apalagi dua orang yang berangkat nih. Ya tadi kalau kata Ustadz, ya nitip doa di sono, ilok ini berempat, doanya nggak dijawab. Ya pasti ada yang dijawab. Kalau bahasa orang kampung ini kita neger. Neger itu apa sih namanya? Ya kalau orang apa jala masa nggak ada yang nyangkut ikan ya? Dari Pak Sajuri, Ibu Sumira, Pak Sutrisno dan istrinya doain, ya Allah tetangga saya yang dekat sama saya biar berangkat haji. Ya Allah tetangga saya yang sirik sama saya biar berangkat haji. Kalau doanya baik insya Allah kata Al-Quran, hal jazaul ihsana illal ihsan. Yang baik pasti dibalas dengan yang baik. Mudah-mudahan Bapak Sajuri dan Ibu Sumira serta calon jemaah haji lainnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perginya lengkap, pulangnya lengkap. Amin ya Rabbal
alamin. Nambah, Sat. Nambah. Ya pulang biasanya. Oh, oleh-oleh. Tenang, oleh-oleh udah disiapin dari Tenaba. Jadi jangan dah. Di sini ada, Sat. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati juga Ketua RW 09 Bapak Suhanda, Ketua RT 05 Bapak Ahmad Fahrozi, Ustadz Abdul Latif, Ustadz Armanuddin SPDI, Bapak Haji Sugiarto, Bapak Haji Tukino, Bapak Haji Sulardi, Bapak Haji M. Said, Bapak Haji Sugito, serta Ustazah Hajjah Sri Rahayu, Ustazah Hajjah Sri Ningsih, Ustazah Hajjah Marhani, Ustazah Hajjah Nunung Maryam, dan Ustazah Hajjah Nur Laila. Mudah-mudahan yang saya tidak sebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Budaya. Bapak, udah kayaknya udah pada lapar ini bapak-bapak. Lapar belum, Pak? Melan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita baru saja melaksanakan Idul Fitri. Tinggal lama nih, belum udah nyampe sebulan. Kita udah siap-siap untuk pelaksanaan Idul Adha. Buat yang nggak berangkat haji, nih banyak kan? Ya, banyak kan yang nggak berangkat? Banyak. Tenang, saya ngasih nggak berangkat dulu. Ya, buat yang nggak berangkat haji, ilmu Allah itu pasti. Ya, tapi kalau ilmu caleg, iya, kalau ilmu caleg kan janji doang. Tapi kalau ilmu Allah pasti. Kalau udah tadi kan saya sampaikan ayatnya, wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amin. Ini ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerimanya nanti di Jabal Abi Qubais. Kalau nanti Pak Sajuri, Ibu Sumira, Pak Sutrisno dan istrinya ziarah, dengerin kalau lagi ngomong. Ini Jabal Qubais, biar tahu. Ya, kadang-kadang bedanya orang Indonesia sama orang luar apa, Bu? Kalau orang Indonesia ketika ustadznya lagi nerangin, belanjaan dari mana kita udah belanja tadi. Itu kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang luar kalau lagi nerangin, dengerin. Karena jadi ilmu buat kita. Karena ibu dengerin, bapak dengerin, ngasih tahu ke anak cerita nih. Ya Allah, alhamdulillah saya dibawa ke Jabal Qubais. Jabal Abi Qubais itu tempat Nabi Ibrahim menerima wahyu. Wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalau wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amin. Di begitu aja ibu cerita sama anak ibu, itu udah merupakan amal jariyah buat para kiai, para asatidz atau para yang mengasih ilmu. Ya. Pahala banyak banget, Bu. Ya. Jadi buat yang belum berangkat, ada yang namanya ibadah kurban, Idul Kurban atau Idul Adha. Kalau yang lagi haji, ya dia lagi haji ke sana, Pak. Tanggal 9 Arafah nggak bisa ngapa-ngapain besok pas Sajuri. Tanggal 9 Arafah pas Sajuri pakai kain ihram, nggak pakai celana dalam. Kira-kira enak apa kagak? Ada Bapak contohin. Kalau perempuan paling enak begini udah pakai ihram namanya, tinggal nutupin tangannya, udah cukup, kaos kakinya tutup, kakinya tertutup, udah. Kalau laki-laki ibu bayangin sekarang tuh, ada yang berani ke tempat panas. Tuh, coba itu duduk tempat panas, pakai ihram nggak pakai celana dalam, bagaimana rasanya? Coba, mending kalau semeriwing. Kalau lengket, bagaimana? Ya, laki itu begitu, Bu, kalau pakai kain ihram. Ya, kalau udah lengket itu lato-latonya bagaimana, Pak? Nggak enak. Yang paling enak perempuan udah cukup begini. Disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Laki-laki pakai kain ihram. Nggak boleh pakai baju, kaos. Ya, apalagi nanti biasanya nih Pak, ada yang nawarin celana ihram, jangan dibeli. Kenapa? Karena berbentuk. Masih perdebatan saya, makanya nggak mau pernah pakai celana ihram. Kenapa? Ya berbentuk celananya.
Karena kalau udah laki-laki nggak boleh berbentuk, nggak boleh berjahit, cukup pakai pakaian ihram. Nah, kalau yang tidak berangkat haji gimana? Ada idul kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Berkesempatan besok untuk melaksanakan kurban, jangan nyari korban. Ini mah ada tetangga berkorban, lah gua kok nggak dibagi. Kita nyari dagingnya, tapi giliran berkorbannya kita nggak mau. Kemana-mana RW sensitif apa sama gua? Pokok rumahnya nggak dibagi nih Pak Sajuri korban di sana. Sedangkan jamaah haji di sana lagi sedang bersusah payah. Inti-intinya haji. Ruknul azam adalah di Arafah. Al-Hajju Arafah. Yang namanya haji di Arafah. Makanya kita doain nih Bapak Ibu jamaah haji yang akan berangkat, jangan pernah membebani mereka dengan oleh-oleh. Enggak. Siapa? Saya udah minta. Jangan pernah membebani jamaah haji. Oleh-oleh jangan lupa, jangan. Karena mereka sedang berat-beratnya. Biayanya sekarang berapa Pak? Hampir 70 juta. Belum biaya lain-lainnya, belum biaya ratiban, belum biaya amplop ustaz. Disiapin dong. Belum duanya, belum ustazanya. Berapa biayanya? Berkorban, karena haji adalah salah satu ibadah korban materi, korban fisik. Mohon maaf Pak Sajuri, fisiknya terbatas ya. Besok bagaimana? Ya harus begitu. Makanya nih jamaah yang sini nggak berangkat, kita doain mereka yang berangkat biar sehat di sana. Amin. Amin. Karena kalau ketika sakit menuju Arafah harus dibawa, namanya haji safari, harus dibawa walaupun sakit, kecuali sakitnya keras. Mereka harus ada di Arafah walaupun cuma 1 jam atau setengah jam atau berapa menit, karena harus ada di Arafah. Karena rukun haji salah satu yang penting adalah al-hajju Arafah. Yang namanya haji itu di Arafah. Kalau yang nggak haji, kita lagi ngapain di sini? Siap-siap puasa, ya, puasa hari Arafah untuk menghadapi Idul Adha. Ngapain haji jamaah haji sana? Qafa yaqufu, berhenti, namanya wukuf. Duduk baik Ustaz begini boleh, begini doang duduk begini, sila doang kalau begini Ustaz boleh, sambil mendengarkan, menunggu khutbatul wukuf atau khutbatul Arafah boleh duduk Ustaz, boleh, boleh tiduran boleh, boleh sederan boleh, cuman lama-lama nunggu. Berapa tahun Pak? 11 tahun, 12 tahun nunggu di Solo, diem nyender aja, manyun baik kita panggil haji manyun ya kita panggil haji, dan diem kita panggil haji, diem kita. Karena ketika di sana paling tidak kita membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu paling tidak baca bertalbiyah. Karena ketika jamaah haji sudah niat, di hotel nanti diajarin, ayo semua jamaah kumpul. Enak ikut KBIH nih, bukan saya promosi, bukan. Jamaah itu dikumpulin, niat bareng-bareng, Allahumma inni uridul hajja fayassirhu li. Saya niat haji karena Allah, ya Allah mudahkanlah haji saya. Allahumma ahrama laka sya'ri wa basari wa jasadi wa jami'ul jawari haramtahu 'alal muhrim abdaki bidzalika wajhatal karima ya rabbal alamin. Kepanjangan Ustaz, tenang. Ada yang pendek, labbaik Allahumma hajjan. Udah selesai, segitu aja larangannya sudah harus dijilid. Nggak boleh berdebat, wala rafasa wala jidala wala fusuqa fil hajj. Nggak boleh berdebat, apalagi suami istri ini paling sering berantem ya. Jadi dari sekarang mulai sabar Pak, atau sekarang bebas-bebas berantem mental. Biasanya timbang gara-gara kunci berantem ya, gara-gara kunci koper, gara-gara duit berantem di sana ya, gara-gara enggak biasanya di sini dilayani, besok teh sendiri, ngopi sendiri enggak dilayani, Pak Sajuri marah.
Ya. Pertama bukan beda kamar kalau lagi haji di Arafah Pak Ibu, biasanya terbatas tempatnya, yang laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan. Kenapa dipisah? Tadi saya bilang laki-laki kalau duduk nggak pakai celana dalam bagaimana? Ini sering Pak kejadian, ya. Makanya kalau diikut KBIH tuh biasanya suruh bawa kain Jawa, kain carik. Kenapa? Untuk pembatas. Karena biasanya tendanya cuma dikasih ngeblong begini. Nggak ada batasannya perempuan, nggak ada batasannya laki, nggak ada. Makanya kita kasih batas carik. Buat apa? Laki-laki kalau tidur suka lupa. Sering lah jamaah haji, Ustaz, saya ngeliat kodok. Ditangkap Bu itu kodok gitu. Ya kalau udah ngeliat ya udah rezeki ibu berarti. Karena yang namanya orang lagi capek tidur bagaimana ngeblak. Itu kalau laki-laki tuh ya. Tapi kalau perempuan tertutup. Pakai kalau bisa perempuan lagi wudunya lihat dulu, dijaga auratnya. Yang paling sering perempuan nih, auratnya terbuka, lihat ada mahramnya apa enggak, lihat ada orang apa enggak. Yang namanya lagi di Arafah banyak orang. Ya, untuk apa semua itu? Menjaga kesucian haji kita, menjaga niat suci haji kita. Biar apa sih semuanya? Biar mendapatkan gelar haji. Al-hajju mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Yang namanya haji mabrur balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau nggak mau dapat surganya Allah di sini? Pak, ada yang nggak mau dapat surga? Semuanya ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang jemaah haji ini spesial, dipanggil sama Allah. Panggilan kan ada dua, ada panggilan mati, ada panggilan alhamdulillah, ini panggilan haji. Cuman siap-siap juga jemaah haji panggilan mati. Karena haji apa? Ninggalin rumah. Nih besok Pak Sajuri, Ibu Sumirah, Pak Sutrisno dan istrinya ninggalin kilok ini rumah dibawa. Ya, berarti mengorbankan apa? Hartanya. Anak berapa Pak? Anak 2 ditinggalin. Kilok ini Pak Sajuri bawa surat rumah besok. Udah saya udah lunas masih di bank ini. Udah lunas. Apa iya bawa surat rumahnya? Ditinggalin. Kalau Pak Sajuri itu udah pensiun, Pak Sutrisno masih mengaktif. Ada orang yang usahanya ditinggal apa dibawa? Ditinggal. Berkorban untuk apa? Mendapatkan gelar haji mabrur. Pak Ibu 2017 jamaah haji An-Nur, pejabat ya, pejabat PNS baru nyampe seminggu di Mekah, kebetulan sekamar sama saya. Kenapa Pak? Nganyun, iya, nggak mau makan seminggu. Bukan sakit perut, ternyata beliau dinaikkan jabatannya, alhamdulillah. Tapi dia nggak mau Ustaz, karena nggak basah. Itu yang dinaikin jabatan, apalagi yang diturunin atau yang dicopot, bisa nggak? Karena kita meninggalkan selama 40 hari, apalagi yang baru jadi anggota dewan, ya gampang, belum dilantik, gampang kita nyopotin doang. Ya, makanya semua punya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah kita mengingatkan haji, ingat niat kita benar-benar untuk melaksanakan ibadah haji, bukan untuk karena tetangga kita, bukan biar, kalau bahasa orang Betawi, biar nyohor, bukan karena pengen bikin status di WA. Kalau ibu-ibu ini sekarang ya nggak kelihatan, ini dulu pakai handphone mulu kelihatan. Kalau sekarang makanya kalau jamaah KBIH An-Nur saya sering ngomelin Bu, jangan dikit-dikit, wah ini kita lagi selfie sofa, walaupun kita lagi sa'i, ibu mau doa apa? Selfie terus. Karena jamaah haji Indonesia paling terkenal selfie. Ntar ada waktunya, fokus dulu ibadah, selesaikan dulu ibadahnya. Nanti kalau sudah selesai silakan, nggak dilarang.
Cuma jangan dikit-dikit bikin status WA. Ibu anu kok udah baca WA gue? Kok Pak RW nggak ngeliat status WA saya? Kalau udah begitu Pak, niatnya berubah apa enggak? Niatnya berubah apa? Pengen ngasih tahu, pengen nyombongin. Ya. Dulu nggak ada begitu Pak. Dulu kamera kecil aja, tustel dulu namanya tustel, kita foto langsung diambil maaskan. Ya, nggak boleh, masih 2011 masih nggak boleh. Ya. Sekarang mah dikit-dikit foto, dikit-dikit foto, dikit-dikit foto, dikit-dikit foto doang, dicuci kagak sekarang mah. Silakan kalau buat kenang-kenangan silakan, tapi ketika jamaah haji di hari Arafah, ingat ketika di hari Arafah Allah Azza wa Jalla turun memerintahkan malaikatnya. Ini dikatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala turun langsung menyaksikan para jamaah haji. Wahai malaikat, saksikanlah Bapak Haji Sajuri, Ibu Hajah Sumira, Bapak Haji Sutrisno dan istrinya, saksikanlah aku mengampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Mumpung lagi di Arafah, batasannya antara langit dan arsy cuma kita doang. Ya, sering-sering berdoa di sana, banyak-banyak berdoa. Kalau nggak udah pusing doanya pakai bahasa kita masing-masing. Bapak asli mana Pak? Jawa mana? Oh, pakai bahasa Jawa. Allah insya Allah paham. Tahu kalau nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Doain anak kita, cucu kita, tetangga kita, kerabat kita, semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa menginjakkan ke tanah Haramain. Mumpung masih di Arafah, Allah menyaksikan sendiri. Enak banget Bu. Makanya orang yang berkorbannya banyak, untungnya lebih banyak. Kalau bahasa ekonominya mah high risk, high return. Tuh, nanti kan? Ya kagak. Ya, banyak resiko, banyak keuntungannya. Itu bener Bu, ilmu logikanya. Ya, sekarang haji berapa duit Bu? Mahal, nunggunya hampir 12 tahun. Kalau itu duit kita pakai buat dagang, udah berapa kali lipat? Pakai dijawabin lagi belum tentu. Ini kan ceritanya lagi untung. Ini kan cerita lagi untung Bu. Cerita lagi untung. Kalau namanya kita cita-cita kayaknya untung atau rugi? Untung. Ini cerita lagi untung. Kalau kita modalin ini, kita kira-kira untungnya berapa duit. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalkulatornya luar biasa. Pak Sajuri mungkin kaya, ada yang lebih kaya dari Pak Sajuri, banyak. Tapi ada yang berangkat haji nggak mau, nggak mau. Tapi mohon maaf, ada yang lebih susah dari Pak Sajuri, ada yang berangkat banyak. Tahun lalu dari KPI Hanur, tukang ojek Bu. Tukang ojek sekarang bagaimana ceritanya bisa berangkat haji coba? Logikanya di mana? Alhamdulillah. Walaupun sampai sekarang masih ngojek Pak di Permata, ya pertigaan Permata. Walaupun belakangannya saya baru tahu jual rumahnya. Ini namanya rezekinya juga. Rezekinya tukang ojek, rezekinya rumahnya masih ada, tapi masih dijual sebagian anak apa? Untuk mengorbankan, untuk mendapatkan gelar haji mabrur dari Allah Subhanahu. Mumpung di Arafah nanti Pak Sajuri dan jamaah haji lain, berdoalah dengan benar-benar sungguh-sungguh, karena Allah Azza wa Jalla turun langsung ke bumi menyaksikan para